Perkenalkan, saya Zuhair Rizkullah dengan NIM 24020056449 dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi. Pernahkah kalian berpikir atau bertanya pada diri kalian sendiri ketika kita memiliki sebuah perbuatan dengan niat baik ataupun buruk menghasilkan dua perbuatan yang berbeda dari niat kita? Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep moral luck atau keberuntungan moral. Moral luck adalah kondisi ketika penilaian moral terhadap seseorang dipengaruhi oleh hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali orang tersebut. Biasanya kita menilai seseorang berdasarkan niat, pilihan, dan tindakannya. Namun dalam kenyataannya, hasil akhir atau situasi yang tidak bisa dikendalikan juga sering mempengaruhi penilaian kita. Konsep ini banyak dibahas oleh filsuf seperti Thomas Nagel dan Bernard Williams. Mereka menjelaskan bahwa keberuntungan dapat mempengaruhi apakah seorang dianggap lebih bersalah atau lebih bermoral walaupun niat awalnya yang sama. Contoh sederhana adalah dua orang yang sama-sama mengemudi dengan ceroboh. Orang pertama pulang dengan selamat tanpa menabrak siapapun, sedangkan orang kedua secara tidak sengaja menabrak pejalan kaki. Secara niat, keduanya sama-sama lalai, tapi masyarakat biasanya akan menilai orang kedua jauh lebih buruk karena akibat yang terjadi lebih parah. Inilah yang disebut moral luck. Menurut saya, konsep ini menunjukkan bahwa manusia seringkali menilai moral bukan hanya dari niat, tapi juga dari hasil akhir. Padahal hasil tersebut kadang dipengaruhi oleh faktor keberuntungan atau keadaan yang tidak bisa diprediksi. Argumentasi saya adalah bahwa penilaian moral seharusnya lebih fokus pada niat, tanggung jawab, dan kesadaran seseorang, bukan hanya pada hasil akhirnya. Jika kita hanya melihat akibat, maka penilaian bisa menjadi tidak adil. Seseorang bisa dianggap sangat buruk hanya karena nasib buruk, sementara orang lain lolos dari penilaian karena keberuntungan. Namun demikian, akibat tetap penting karena tindakan nyata juga berdampak pada orang lain. Oleh karena itu, menurut saya, penilaian moral harus seimbang antara niat dan konsekuensi. Kita tidak boleh mengabaikan hasil, tetapi juga tidak boleh melupakan konteks dan faktor di luar kendali seseorang. Solusi yang dapat saya berikan adalah kita perlu membangun cara berpikir yang lebih adil dan reflektif. Dalam kehidupan sehari-hari, sebelum menghakimi seseorang, kita perlu memahami situasi secara menyeluruh. Apakah orang tersebut memang berniat buruk atau hanya berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Selain itu, dalam pendidikan moral maupun hukum, penting untuk membedakan antara kesalahan yang disengaja dan akibat yang terjadi karena faktor di luar kendali. Dengan begitu, penilaian moral menjadi lebih manusiawi dan tidak semata-mata berdasarkan hasil akhir. Kesimpulannya, moral luck mengajarkan bahwa keberuntungan dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dinilai secara moral. Konsep ini membuat kita sadar bahwa hidup tidak selalu sepenuhnya berada dalam kendali manusia. Karena itu, kita perlu lebih bijak, adil, dan hati-hati dalam menilai tindakan orang lain. Terima kasih.